Presiden Korea Utara, Kim Jong-un, memperingatkan akan menyerang Israel jika mereka kembali menyerang Iran. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, mengeluarkan pernyataan keras yang mengejutkan dunia pada hari Minggu, memperingatkan Israel bahwa jika Tel Aviv kembali menyerang Iran, Pyongyang siap mengambil tindakan militer langsung terhadap Israel termasuk kemungkinan serangan terhadap target-target strategis Israel. Pernyataan itu menandai eskalasi retorika yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Korea Utara terhadap konflik Timur Tengah. Dalam pidato yang disiarkan oleh media negara Korea Utara, Kim menyatakan solidaritas penuh dengan Republik Islam Iran, dan menegaskan bahwa setiap serangan lain terhadap Iran adalah serangan terhadap aliansi yang lebih luas serta terhadap negara-negara yang menolak dominasi Barat. Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan yang meningkat di Timur Tengah, setelah serangan udara besar-besaran oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap fasilitas militer dan nuklir Iran yang terjadi beberapa hari yang lalu. Menurut Kim, agresi militer oleh Israel terhadap Iran akan dipandang sebagai ancaman serius terhadap kestabilan regional dan global. Kami tidak dapat dan tidak akan tinggal diam jika kekuatan imperialis dan negara-negara bonekanya mencoba mendikte nasib negara berdaulat seperti Iran, ujarnya dalam pidato tersebut, yang disiarkan oleh kantor berita pusat Korea, KCNA. Pernyataan ini muncul sehari setelah serangan udara Israel yang diklaim sebagai upaya untuk menggagalkan program nuklir Iran memicu respons internasional yang luas dan mengkhawatirkan. Israel mengumumkan serangan tersebut sebagai langkah preventif terhadap ancaman eksistensial dari program militer Tehran. Beberapa negara dan organisasi internasional telah menyerukan agar ketegangan ini segera diakhiri. Dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa konflik yang semakin meluas dapat membawa dunia ke ambang perang yang belum pernah terlihat sejak Perang Dunia Kedua. Namun Kim Jong-un menolak pendekatan diplomatik tersebut, dan menuduh Israel serta sekutunya, terutama Amerika Serikat, sebagai penyebab utama ketidakstabilan global. Kim mengatakan bahwa serangan terhadap Iran adalah bentuk imperialisme baru, dan telah melanggar hak kedaulatan negara berdaulat, sehingga Korea Utara berkewajiban untuk mendukung negara yang diserang. Ia tidak menjelaskan detail tentang bentuk serangan yang akan dilancarkan oleh Korea Utara, tetapi menegaskan bahwa setiap upaya untuk merendahkan martabat Iran akan dibalas dengan kekuatan yang setimpal. Para pengamat politik memperingatkan bahwa pernyataan seperti ini bisa semakin memperumit situasi yang sudah tegang di Timur Tengah. Dengan Iran memastikan dirinya siap memberikan respons keras jika diserang lagi, ancaman dari Korea Utara menambah dimensi baru pada konflik regional yang sudah melibatkan banyak negara. Sejak serangan udara Israel terhadap Iran, Tehran telah berulang kali memperingatkan bahwa mereka bersiap melakukan balasan yang dahsyat terhadap Israel dan AS. Pernyataan dari pejabat keamanan Iran menunjukkan kemungkinan serangan terhadap pangkalan militer di Timur Tengah sebagai aksi pembalasan. Reaksi dari negara-negara di kawasan juga bermacam-macam. Beberapa negara Arab yang selama ini netral kini menyerukan deeskalasi, sementara pemerintah lain menegaskan solidaritas terhadap Iran. Hal ini mengingatkan bahwa konflik ini bukan hanya soal dua negara saja, tetapi berpotensi menyeret banyak kekuatan global. Di PBB, perdebatan sengit berlangsung antara blok negara Barat yang mendukung tindakan Israel dan negara-negara Global South yang menekankan pengakuan kedaulatan Iran serta pentingnya penyelesaian damai. Ketua Dewan Keamanan menekankan kembali kebutuhan dialog untuk mencegah perang yang lebih luas. Meskipun pernyataan Kim Jong-un memicu kekhawatiran global, beberapa analis meragukan kemampuan Korea Utara untuk benar-benar melakukan serangan langsung terhadap Israel mengingat keterbatasan logistik dan kemampuan militer Pyongyang dibandingkan dengan militer Israel yang canggih. Namun dampak retorika tersebut tetap signifikan dalam meningkatkan ketegangan geopolitik. Para diplomat Barat yang enggan disebutkan namanya mengatakan mereka akan melakukan pembicaraan intensif dengan berbagai negara sekutu untuk meredakan eskalasi ini dan mencegah konflik lintas benua. Mereka mengingatkan bahwa pelibatan Korea Utara bisa menyebabkan tidak hanya konflik regional, tetapi juga kemungkinan bentrokan antara kekuatan nuklir dunia. Sementara itu, warga sipil di berbagai bagian Timur Tengah menghadapi kondisi yang semakin sulit.
Laporan dari wilayah yang terkena dampak serangan menunjukkan meningkatnya jumlah pengungsi dan gangguan terhadap pasokan listrik, air, serta kebutuhan dasar lainnya yang semakin memperburuk situasi kemanusiaan. PBB dan beberapa badan bantuan internasional telah memperingatkan bahwa jika konflik ini berlangsung, dampaknya akan dirasakan luas tidak hanya di kawasan Timur Tengah, tetapi juga di negara-negara tetangga seperti Turki, Kuwait, dan bahkan negara-negara di Afrika Utara. Di Pyongyang sendiri, media negara menggambarkan pidato Kim Jong-un sebagai tindakan berani yang membela negara berdaulat dan melawan dominasi imperialis. Pemerintah Korea Utara menegaskan bahwa mereka berdiri bersama Iran dalam menghadapi apa yang mereka sebut sebagai agresi militer yang tidak adil. Penentangan terhadap tindakan Israel juga mendapat dukungan dari sekutu Korea Utara di beberapa negara di Asia dan Afrika, yang menilai tindakan Israel sebagai provokasi yang tidak perlu. Isu ini kini menjadi salah satu perbincangan utama dalam forum-forum internasional. Dengan kondisi geopolitik yang semakin rumit, dunia kini menunggu langkah selanjutnya dari semua pihak yang terlibat, berharap agar dialog dan diplomasi dapat meredakan ketegangan sebelum konflik berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dan merugikan umat manusia secara luas.